Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita. Pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi ini oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana ada dengan kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan hari baru Tuhan izinkan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami lewat firman-Mu di pagi ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 26 ayat 23. 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita hari ini ialah kebenaran dan kesetiaan selalu ada balasannya. Saya ulangi judul kita, kebenaran dan kesetiaan selalu ada balasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kesempatan itu dipahami oleh banyak orang hanya datang sekali saja dan kesempatan itu tidak akan terulang. Begitulah pemahaman kebanyakan orang tentang kesempatan. Itu sebabnya bila ada yang membuang-buang kesempatan di saat ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, maka orang itu dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang pemalas, orang yang tidak aktif atau pasif. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan, yang membuang-buang kesempatan, maka orang yang demikian itu dicap oleh orang banyak sebagai orang bodoh, orang pemalas, orang tidak bertanggung jawab, orang yang pasif. Mengapa? Karena hanya orang bodoh, orang pemalas, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang pasif sajalah yang membiarkan kesempatan berlalu begitu saja di saat ia harus mengambil kesempatan itu. Begitulah kira-kira yang dipikirkan oleh Abisai pada saat ia menyaksikan secara langsung bosnya Daud tidak memakai kesempatan yang ada untuk menghabisi Saul. Bisa kita baca itu dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-8. Padahal pada saat itu jalan dan sangat mungkin bagi Daud untuk melakukan hal tersebut. Ada kesempatan terbaik bagi Daud untuk membalaskan sakit hatinya, membalaskan kejahatan yang telah dilakukan oleh Saul kepadanya. Karena Saul telah membuat hidup Daud mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, karena dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada saat Daud memiliki kesempatan tersebut, justru Daud tidak menggunakan kesempatan itu. Dan bagi Abisai, hal itu adalah sesuatu yang membuang kesempatan emas, kira-kira begitu ya. Dan kalau saja Daud menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Saul, maka akan memudahkan jalan bagi Daud
menjadi raja kedua di Israel. Dan tentunya Abisai yang ada bersama Daud pada saat itu berharap dia juga akan kebagian kue kekuasaan, ya, karena ia telah membantu Daud dalam proses mengalahkan Saul. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki sebuah perspektif yang berbeda dari Abisai dan juga kebanyakan orang, termasuk kita, yang selalu memikirkan kepentingan diri sendiri. Jadi, kebanyakan orang ketika melihat kesempatan, maka dia ambil kesempatan itu. Apapun yang akan dilakukannya, yang penting kesempatan itu diambil. Apalagi untuk mendapatkan sebuah jabatan yang dia impikan, yang dia inginkan untuk ada di posisi tersebut. Sehingga ketika ada kesempatan, maka dia akan berusaha sedemikian rupa supaya dia menjadi orang yang menempati posisi atau jabatan penting tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun itu ada dalam keinginan, pikiran, motivasi Daud, kita melihat bahwa Daud punya perspektif yang berbeda. Daud lebih memilih untuk menghormati Allah dalam seluruh gerak hidupnya, dalam seluruh keinginan, kehendak, dan perasaannya. Dia selalu memprioritaskan dan menghormati Allah. Meskipun sikap itu dianggap bodoh, dianggap membuang-buang kesempatan yang ada. Itu bisa kita lihat dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini memang ada banyak sekali kesempatan. Tetapi kita harus pahami bahwa kesempatan yang ada haruslah kita soroti dari perspektif Allah. Apakah Allah yang menghadirkan kesempatan itu untuk kita ambil, ataukah justru kesempatan itu dihadirkan oleh iblis untuk menjerumuskan kita? Perspektif ini yang harus kita pahami ketika ada kesempatan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki dua perspektif memandang kesempatan itu. Apakah kesempatan itu dihadirkan oleh Allah bagi kita, ataukah kesempatan itu dihadirkan oleh iblis bagi kita? Ini sangat penting untuk kita melihat kesempatan. Dan kalau kesempatan itu dihadirkan oleh Allah, maka tentu kesempatan itu akan dipimpin oleh Tuhan kita untuk mengambilnya dan membawa kebaikan bagi kita, membawa kebaikan bagi orang lain melalui kesempatan yang kita ambil itu. Tetapi kalau kesempatan itu dihadirkan oleh iblis, maka kepentingan iblis yang akan diutamakan di sana. Dan pastinya kesempatan itu akan merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud punya perspektif itu, sehingga dia tidak mengambil kesempatan yang ada, karena dia tahu itu kesempatan akan merugikan baik dirinya sebagai pribadi maupun orang-orang yang mengikuti dia, dan juga bagi bangsa Israel. Karena reputasi Daud akan menjadi hina, akan menjadi rendah ketika dia menjadi raja, tapi dengan cara yang jahat, dengan cara yang tidak baik. Ya, itulah sebabnya Daud tidak mengambil kesempatan itu. Walaupun kita tahu bahwa hidup Daud dibuat susah oleh Saul. Hidup Daud dibuat menderita oleh Saul. Tetapi Daud paham bahwa Saul menjadi raja Israel itu adalah raja yang diurapi oleh Allah. Dan bagi Daud, hanya Allah lah yang berkompeten untuk membalas kejahatan Saul kepada dirinya.
Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Pemahaman ini perlu kita resapi dengan baik. Walaupun Daud dibuat susah oleh Saul, walaupun Daud dibuat menderita oleh Saul, tetapi Daud paham betul bahwa Saul itu adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Sehingga Daud tidak punya kewenangan untuk membalaskan rasa sakit, untuk membalaskan perlakuan yang tidak baik dari Saul atas dirinya. Daud paham bahwa pembalasan bagi orang yang diurapi oleh Allah itu adalah Allah sendiri. Sehingga bagi Daud hanya Allah lah yang berkompeten untuk membalaskan segala perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Saul atas dirinya. Biarlah kita juga ketika kita dibuat susah oleh orang lain, oleh karena kita melakukan kebenaran, oleh karena kita bekerja dengan jujur, berbisnis dengan jujur, melayani dengan integritas, lalu hidup kita dibuat susah oleh orang lain, reputasi kita dirusak oleh orang lain, kita menderita karena orang lain. Dan ketika kita ada kesempatan untuk membalaskan sakit hati, membalas dendam kepada mereka, maka kita harus waspada dalam situasi itu. Sama seperti Daud. Apalagi kalau misalnya sesama hamba Tuhan menyakiti hamba Tuhan yang lain, membuat hamba Tuhan yang lain reputasinya rusak, jelek, negatif di mata orang lain, dan ada kesempatan untuk membalasnya, maka kita harus paham, hamba Tuhan itu ketika dia diurapi oleh Allah, maka Anda dan saya, kita semua tidak punya kewenangan untuk membalas kejahatan hamba Tuhan itu yang telah menyebabkan kita menderita. Tapi kita harus paham bahwa Allah lah yang bertanggung jawab. Allah lah yang menjadi hakim. Allah lah yang berkompeten untuk membalas kejahatan hamba Tuhan itu. Karena hamba Tuhan itu dipilih dan diurapi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menetapkan hatinya untuk menunggu waktu dan cara Allah untuk mempromosikan dia, mengangkat dia, dan memposisikan dia sebagai orang nomor 1 di Israel pada saat itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Biarlah kita juga bisa mengalahkan segala ambisi yang tidak sehat, yang tidak baik, yang tidak benar. Sambil kita, walaupun kita inginkan satu posisi, satu jabatan, tapi jangan mendapatkan jabatan itu dengan cara-cara licik, dengan cara-cara jahat. Tidak boleh. Biarlah kita tunggu waktunya Tuhan. Kita melihat caranya Tuhan mempromosikan kita, membawa kita, dan menempatkan kita pada posisi itu. Daud percaya bahwa waktu Allah adalah waktu yang terbaik baginya. Allah pasti menghukum Saul atas kejahatan yang sudah dilakukannya berdasarkan keadilan Allah. Kita harus percaya bahwa waktu Allah adalah waktu yang terbaik bagi kita. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, dan ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Mari bersabar Bapak Ibu Saudara. Percaya waktu Tuhanlah waktu yang terbaik bagi kita. Jangan pernah undur, jangan pernah mencari jalan yang lain. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan memang tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Tapi waktu Tuhan itu selalu tepat. Selalu indah bagi Anda, bagi saya, bagi kita yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kejahatan yang dilakukan oleh siapapun termasuk
kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang diurapi Allah sekalipun, pasti akan dihukum oleh Allah. Pasti. Siapapun, termasuk hamba Tuhan yang diurapi oleh Allah sekalipun, ketika dia melakukan kejahatan di mata Allah, maka Allah pasti menghukumnya dengan cara Allah sendiri dan berdasarkan keadilan Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersabar, membiarkan Allah bekerja dan menantikan waktu Tuhan bagi kita. Allah punya jalan dan rancangan yang tentunya beda dengan jalan dan rancangan kita. Allah tidak pernah tidur, Gusti ora sare. Dia selalu memperhatikan anak-anaknya yang tetap hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Saya ulangi sekali lagi, Allah selalu memperhatikan anak-anaknya yang tetap hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Allah memiliki cara yang terbaik untuk menolong dan mengangkat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menyakiti atau berbuat jahat kepada orang yang diurapi Allah. Saya ulangi sekali lagi, jangan menyakiti atau berbuat jahat kepada orang yang diurapi Allah. Biarlah Allah yang mengurus orang yang diurapinya. Tugas kita ialah melakukan kebenaran dan hidup dalam kesetiaan, karena Allah akan membalasnya. Firman Tuhan katakan kepada kita, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mendorong kita supaya tetap melakukan kebenaran dan hidup dalam kesetiaan. Dan pasti kita akan menerima upah, menerima balasan yang setimpal oleh Allah dalam kehidupan kita berdasarkan cara dan waktu Allah sesuai dengan kuasa, otoritas, kedaulatan, dan keadilannya bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi ini. Sungguh indah firman-Mu buat kami ya Tuhan, yang mengingatkan kami, memotivasi kami, menyadarkan kami bahwa ketika kami melakukan kebenaran dan hidup dalam kesetiaan, maka kami akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya bisa mencermati setiap kesempatan yang ada di dalam hidup kami. Apakah kesempatan itu dibuka oleh Tuhan Allah bagi kami, ataukah kesempatan itu hadir oleh karena keinginan-keinginan iblis. Tuhan tolong kami supaya kami punya kepekaan, punya hikmat untuk bisa membedakan kesempatan-kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan sehingga kami tidak salah menentukan, tidak salah mengambil keputusan untuk setiap kesempatan yang ada. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu, berkati umat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus, dan mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.